camar tinggi melayang bersautan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bumi, lalu hilang jauh di lautan. Oh bahagia tiada terbari, hindari yang derap jiwaku. Tak kenal luka derita, tak kenal apa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku sadari aku burung camar tadi, cuma kisah sehina dan duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung tinggi melayang bersautan di balik awan, kini membawa hangatku yang tadi melayang, jatuh dia dekati kakiku. Tiba-tiba ku sadar burung camar tadi cuma kisah sehina dan duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Sekali lagi, burung tinggi melayang di balik awan, kini membawa hangatku yang tadi melayang, jatuh dia dekat, jatuh dia dekat, jatuh dia dekat di kakiku. Vina Panduwinata. Apa kabar Mama Ina? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Ini berapa tahun yang lalu kita mendengarkan lagu ini. Dan lagu ini pernah dibawakan oleh Mama Ina di Budokan ya waktu. Hah? Budokan. Budokan. Budokan tuh istilahnya. Budokan di Jepang, masa budukan? Budokan bahasa Indonesia, Budokan bahasa. Kamu Budokan? Nah. Sekali lagi saya mau tepuk tangan untuk Mama Ina. Silakan Mama Ina duduk. Ya. Malam hari ini di YLK kita akan membahas mengenai tidak ada hubungannya dengan burung camar, yaitu di balik mudiknya asisten rumah tangga. Wah. Ini pasti drama ini. Sebelum kita bahas, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dari STI Rawamangun. Dan juga teman-teman dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Sekarang kita tanya dulu sama Mama Ina. Mama Ina gimana nih? Kalau menjelang sepertiga terakhir dari bulan Ramadan itu adalah saat-saat di mana kita diuji yang sebenarnya. Biasanya taraweh sudah mulai berkurang. Sudah tambah sedikit. Iya, mulai tambah sedikit. Sendal juga Pak udah mulai berkurang. Sendal masih dong, Meng. Kalau sendal masih kali. Hah? Diambilin. Meng, Pak Jarwo nggak seperti gitu. Pak Jarwo cukup mengambil kotak amal udah cukup. Masa sendal juga diambil. Silakan, Mama Ina gimana? Kalau rasanya kalau ditinggal oleh yang namanya asisten rumah tangga. Saya ibu rajin menabung cantik mandiri, terpelajar burung camar. Iya. Silakan, Mama Ina. Kalau Mama Ina sih dari dulu tidak pernah merasa keberatan. Dari dulu dinikmatin aja gitu, mau ada asisten rumah tangga ataupun tidak, kan kita pada dasarnya sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga memang bisa melakukan apapun yang kita harus lakukan. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi nggak terlalu bergantung kepada asisten rumah tangga. Jangan, kalau menurut temennya sih jangan. Jadi tapi di zaman sekarang juga ada infal kan. Nah, iya ada infal. Mahal tapi Mama Ina. Gitu ya. Sehari pego. Ya nggak apa-apa, Cipan. Sehari pego, kalau bisa ngomong. Anggap aja kita nggak beli tas dulu lah. Tapi yang penting nggak capek sih sebenarnya. Sehari pego mah murah, ada yang sampai 200 juta Pak ya. Mana ada Bang Komeng? Itu online. Ya, itu nggak sehari. Beda Bang.
Itu nggak seharian, Meng. Itu 3 jam. Ini ngomongin apa sih, Pak? Ya itu Infal. asisten rumah tangga. Tapi gitu, sekarang kan ya mungkin ada beberapa ibu rumah tangga yang mengambil infal gitu. Iya. Jadi asisten rumah tangga infal hanya pada saat sampai asisten rumah tangga yang pada kita itu Kembali kembali. lagi, betul. Tapi seandainya infal pun tidak ada, Mamina yakin kita bisa ajak anak kita bisa ajak suami kita untuk bekerja sama, untuk melakukan hal-hal rumah tangga bersama gitu. Oh, Ya, jadi- cuman itu paling cuma 2 minggu kan. Hanya 2 minggu. Apa Jadi yang nggak bisa terlalu kita bermasalah jalan? ya untuk kalau Enggak, misalnya nggak ditinggal. terlalu. Tapi sebenarnya di rumah sekarang ini ada berapa asisten rumah tangga? Asisten pribadi 1, 1. asisten rumah tangga ada 3, perempuan semuanya. Oh, perempuan semuanya. Iya. Itu backing vokal juga semuanya kalau nyanyi. Kadang-kadang pakai buat bikin vokal. Soalnya lumayan banyak loh, 3. Iya. Kalau saya di rumah 1, Pak. Saya fotokopi aja perbanyak, Pak. Mang KTP. Cak Lontong. Cak Lontong ini punya pengalaman nggak? Walaupun Anda berada di luar kota gitu. Saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Asosiasi Lelaki Laku Masa Kini Cerminan Harta. Disingkat apa? Aku makin cinta. Wah. Tapi tahu nggak lagunya? Tahu dong. Gimana? Ternyata Terus? aku makin cinta. Cinta. Sama makmu. Sama kamu. Ya aku kan ini nyanyinya buat anakku. Buat di anaknya Ngomong dia. ke anakku, jadi cinta sama maknya aja. Benar-benar. Kadang-kadang nyampurin lagu rumah tangga orang lain, Pak. Pak Jarwo ini. Kalau lagu kok rumah tangga orang lain Nah, gimana? ini lagu saya buat anak Anda saya itu terserah suka saya. apa namanya memperburuk kata-kata kalimat dari liriknya lagu Mbak Vina Dirubah-rubah, ini. dirubah-rubah. Bapak keluar deh. Ini bener nih. Dia yang bermasalah kenapa saya yang diusir? Tadi udah ngomong emaknya sendiri kan Iya, istrinya. nama- Bapak yang nyampur. Iya tapi lagunya jangan dirubah-rubah begitu dong. Bapak Ini ada orang orang sampai yang bihun nyanyi. nyampur aja. Lah ya, Benar, tapi sekarang yang nyanyi Mbak Vina aja diem, kenapa Anda ribet? Tadi nyolek saya, tolong benerin kata dia begitu. Nyolek itu nyuruh Bapak pergi. Ya. Jadi kalau bicara pertama penting tidak pentingnya pembantu atau asisten rumah tangga, Pak ya. Kalau dianggap nggak penting itu sebenarnya penting. Iya. Tapi kalau mau dianggap penting, ya sebenarnya penting. Ya sama aja sih lu. Gimana sih? Artinya bagi sebagian pembantu rumah tangga itu penting. Penting. Tapi bagi sebagian lain kan siapa tahu dianggap penting. Ya kan? Ya berarti penting dua-duanya. Beda, Pak. Penting dan dianggap penting itu beda. Kalau penting itu tanpa dianggap memang penting. Penting. Tapi kadang-kadang kalau dianggap penting itu sebenarnya nggak penting. Tapi dibuat penting-pentingin. Bisa dianggap Denny, penting. Denny. Iya. Bilang ngomong apa sih? Hah? Pak Jarwo sih ngomong apa? Ditanya. Enggak Anda. Anda ngomong apa? Lanjut, Cak. Ah terus baik, apalagi kalau Lebaran biasanya gitu ya, yang dikhawatirkan orang-orang seperti ibu rumah tangga itu kalau pembantu pulang kampung, apalagi dalam waktu yang agak lama Lebaran itu biasanya bingung tuh. Minimal 2 minggu lah ya. Nah itu biasanya kalau artinya majikannya jadi bingung. Kalau saya justru enggak, kalau saya masalah majikan saya yang bingung, saya pulang nyantai aja. Oh kamu berarti pembantunya dong. Maksudnya kamu asisten rumah tangganya. Ya iya dah. Dulu. Iya dulu. Saya survei 100 asisten rumah tangga. Hanya ada 80 jawaban. Kenapa yang 20 lagi kemana? Karena yang 20 saya ketemu hanya majikannya. Jadi nggak bisa disurvei. Oh yang 20 udah pada pulang. Akhirnya saya cari 20 kan. Nah. Tapi nggak bisa ada jawaban juga. Kenapa? Karena saya ketemu yang 20 ini nggak ada majikannya. Loh nggak apa-apa kan kamu mau survei. Orang asisten dia rumah nggak tangga. punya berarti kan ngaku-ngaku asisten rumah tangga. Orang nggak punya majikan kan berarti bukan pembantu. Mana sih Bapak? Iya juga ya. Iya. Makanya Iya, benar, survei benar. harus hati-hati. Iya. Terus Udah, akhirnya ngerti. masalah gaji. Gaji. Ini kan sangat sensitif ya kan. Nah, 60 mengatakan digaji di akhir bulan. di akhir bulan. 40 mengatakan digaji di awal bulan. Tapi saya cross check sama majikan, ternyata digaji oleh majikan. Itu loh.
Jadi bingung saya ini. Tapi ketika saya detilkan lagi dari 40 yang digaji awal bulan itu ternyata hanya 30, yang 10 sama sekali tidak pernah menerima gaji. Loh, bagaimana bisa? Karena dia dikumpulkan, ditabung langsung, nanti pas lebaran dibawa. Itu sama aja, duitnya udah diterima sama dia, cuman nggak diambil, ya? Mama ini pusing loh, dia ngomong apaan. Saya Udah Jangan Pak Jarwo aja disuruh keluar. Gimana sih? Ini kenapa jadi ngikut-ngikut musir saya Pak? Ya Pak, yang jauh aja kebauan gimana yang dekat? Lalu? Nah ini THR. Saya THR. tanya, THR itu 100 ART menjawab dapat THR saat lebaran. Tapi mana ini majikannya? Mereka mengatakan hanya memberi THR setahun sekali. Ini nggak klop. Mungkin ada beberapa. Lu lebarannya berapa kali sih setahun? Sering Sekali. banget, hah? Sekali. Ya sama, berarti sama itu majikannya Tapi juga. kan nggak semua lebaran nih majikan, ada yang Natalan. Iya, tetap aja tunjangan hari raya, tapi hari rayanya yang berbeda-beda. Begitu. Enggak, orang ini asisten rumah tangganya lebaran semua kok. Benar Dikasihnya. Jalontong ini. Agak Pak Jarwo Itu nggak kan dulu. bisa-bisa aja. Iya. Gak bisa-bisa aja gimana lu ngomong? Apa? Lu ngomong yang benar. Pak Jarwo bisa aja, lu nggak usah Lu ngomong saya diulang-ulang. lagi nggak benar, gue banting Pak Jarwo nih. Jangan dong, kasihan. Ya Kenapa nggak jadi bener dia? aku kok. Udah Pak, break aja deh. Daripada saya dibanting sama Komeng. Yaudah. Orang yang salah kenapa saya yang dibanting? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Bukan dari yang ku rasa, ku hanya ingin pulang. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai asisten rumah tangga. Ini saya ingin dengar pendapatnya dari Cipan. Kenapa memakai jasa ART? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Cici Panda. Saya dari Majikan Galak Lama Berpikir atau disingkat Mak Lampir. Ya Pak, saya tidak bisa terbayang kalau dunia ini tidak ada yang namanya asisten rumah tangga. Menurut saya itu adalah salah satu profesi yang harus terus dilestarikan dan dibudidayakan. Karena buat saya itu merupakan salah satu kebutuhan primer. Karena kebetulan saya kan wanita, titel saya S3 ya Pak ya. Oh, S3. Super sibuk sekali. Oh. Jadi saya membutuhkan kaki tangan untuk bisa membantu saya mengerjakan sesuatu di rumah. Bayangin, saya harus nyapu, ngepel, kemudian juga mengurus anak saya. Iya. Belum lagi anak-anak saya yang kakinya 4 dan berbulu. Kalau nggak ada mereka, siapa yang membantu saya untuk mengurus? Kamu ngomongin Pak Jarwo. Bukan. Kaki 4, Meng, Kaki berbulu 4. maksudnya dia kan punya peliharaannya anjing. Jadi makanya dengan adanya asisten rumah tangga pulang kampung itu sebenarnya cukup membuat saya jadi pusing Pak. Saya jujur ya, saya lebih pusing nggak ada pembantu daripada nggak ada suami saya Pak. Karena kan kalau nggak ada asisten rumah tangga gimana dong Pak saya mengurusi semuanya. Masa saya harus turun tangan sendiri? Tapi jangan pikir, Tapi Anda nampaknya agak sedikit meremehkan suami Anda. loh Bapak jangan salah. Berarti Anda katanya lebih pusing kalau misalnya ditinggal oleh Asisten rumah asisten tangga dibanding dibanding sama suami. Oh, karena kebutuhan Karena- Anda bisa dilakukan oleh asisten rumah tangga, begitu? Masalahnya gini Pak, kalau suami saya jauh, kebutuhan Nah. saya kan masih bisa ditransfer sama dia. Oh. Kalau asisten rumah tangga kan saya butuhnya tenaganya mereka Pak. Kalau nggak ada mereka gimana caranya mereka bisa ngerjain semua kebutuhan rumah saya? Jadi asisten rumah tangga itu sebuah kewajiban, tidak boleh tidak ada. Dan ini sedikit saran buat saya ibu-ibu ya, kalau bisa cari asisten rumah tangga mulai dari sekarang cari yang cantik. Karena tidak menutup kemungkinan kalau nanti asisten rumah tangga itu bisa kita budidayakan, atau bukan kita budidayakan ya, ikan kali ya. Maksudnya kita pekerjakan Pak. Kalau asisten rumah tangga dia harus piawai dengan keahliannya seperti mencuci. Oh, Bapak Ini kok jangan kenapa salah. harus mencari yang Kita cantik? kalah loh Bu kalau asisten rumah tangganya Lu nggak apa-apa cantik. Bu, kita bisa jadi manajernya. Loh, Kan enak oh dia yang gitu. kerja kita terima 20%, Oh ya kan? iya benar-benar Ibu. Bener Bu. Bener, Ini, bener apa yang Bapak ngomong. Iya kan? Terima 20%. Iya. Bapak mesti Ada lihat. nggak sekarang nih? Ini saya punya, ada apanya nih Pak? Ya maksudnya rencana ke situ. Ada rencana ke situ. Kalau memang ternyata asisten rumah tangga kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, siapa tahu dia juga bisa menjadi artis mungkin. Bu, gini Bu, Ibu mau nggak jadi asisten rumah tangga saya Bu? Tapi kan dia jelek. Oh iya benar. Pak. Sorry. Maksud saya,
Kenapa kan dia tadi nyarinya yang cantik katanya, gimana sih? Ya biar bisa Tapi kan dijadiin dia punya, artis. dia kan berbakat. Kalian Nah, bisa tuh. manajerin lumayan Oh. Pak buat pemasukan. Emang ada? Apanya? Itu yang sampai. Coba boleh tolong dipasang ini saya. Ini adalah salah satu orang yang menjadi inspirasi untuk saya. Itu dia kenapa saya memiliki ide kalau punya asisten rumah tangga yang cantik itu jangan diirin. Biasa kan ibu-ibu merasa terancam ya. Apalagi takutnya suaminya larak lirik. Tapi kalau kita bisa mengarahkan di jalur yang benar. Oh. Aha, bayangin. Kim Kardashian dulu ternyata pembantu Paris Hilton. Coba Bapak bayangin. Wah, nggak ada bayangin juga, bisa nyari aja. Bayangin. Oh dulunya itu ya? Sih, kalau kita dulu majikannya, kalau kita tidak, coba kalau Paris Hilton tidak melepaskan Kim Kardashian, itu kan bisa dimanajerin. Kan lumayan setiap kerjaan yang masuk dari Kim Kardashian bisa 20%. Jadi menurut saya asisten rumah tangga itu jangan diremehkan Pak. Karena kalau memang ternyata dia berbakat untuk membersihkan rumah dengan bersih, gajinya bisa semakin naik dan dia pasti akan dicari oleh ibu-ibu rumah tangga. Kalau ternyata dia memiliki bakat yang lain seperti si Kim itu kan Pak, bisa jadi artis buktinya. Sebentar, jangan berpikir saya merasa di sini ada pandangan-pandangan melihat kalau Negatif gitu negatif. ya kayaknya, meremehkan. Justru ini adalah dukungan dari suami saya. Suami saya sangat takut kalau rumah itu saya ngerjain. Karena kan nyapu, ngepel itu kan ngeluarin keringet Pak. Iya. Nah saya kalau udah keringetan dari Bau, atas, ya itu dia Pak betul. Ya bener bau, men, Bener dia bau. tuh keringetan. Kata Iya. suami saya nggak mau Kalau sama ketek. suami gimana? Jarak jauh dong. Ya makanya suami saya nggak mau saya keringetan. Karena ada bau-bau yang tidak sedap. Daripada dia mencium istrinya baunya nggak sedap kan mendingan ada asisten rumah tangga untuk mengerjakan semuanya. Iya bener juga tuh. Ya bener dong Pak. Pantesan ada jarang berhubungan dengan suami ya. Maksudnya Bapak berhubungan apa? Karena berhubungan, ngobrol gitu. Sering dong, itu kan harus itu quality time. Oh. Nah, justru dengan adanya asisten rumah tangga, makanya quality time saya sama suami saya jadi makin bisa erat gitu loh Pak. Kalau enggak kan nanti Ada waktu sebentar yang bisa nyapu dulu, dipergunakan. sebentar ngepel dulu. Ah. Ya kan Mama Ina kan? Oh, Jadi tapi jangan salah Bu. Bisa. Ketika quality time Anda dengan suami itu semakin bertambah, itu berarti mengganggu quality time suami dengan pembantu Anda. Iya. Mengurangi jatah itu. maksudnya Pak? Lagi nyapu bisa ngobrol sama suami sama Mina ya. Iya. Papa baru pulang. Jangan berpikiran negatif. Pak tau Jawa ya Pak, ke Cirebon tuh Pak. Nyapunya sampai Cirebon. Apalagi udah ada tol baru, lu makin kencang lah nyapunya. Oke, saya mau tanya sama Ronald. Silakan Ronald. Saya adalah Dedi yang hobi dandan, kurang suka kalau ada tamu. Wah, disingkat apa tuh? Di dadaku ada kamu. Sumbang. Di dadaku ada kamu. Iya. Mungkinkah sebuah rumah tangga tanpa pembantu? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Tidak kalau buat saya. Ya. Mayoritas keluarga di kota besar menjawab tidak mungkin. Seperti Sisi Panda. Ya. Oke, kita lihat dulu ke istilahnya dulu ya. Pembantu atau asisten rumah tangga. Itu kan penting buat keluarga. Mereka ini adalah orang-orang yang kita sewa, kita bayar untuk mengerjakan pekerjaan rutin rumah tangga. Mencuci, mengepel, memasak, bersih-bersih dan sebagainya. Jadi bisa dibilang pembantu atau asisten rumah tangga itu adalah tulang punggung keluarga. Yang sebenarnya bukan bapak, bukan keluarga, bukan ayah. Iya. Ya. Nah, saya nggak pakai. Ona, Kenapa? bukan cuman santai terus bayar doang. Kenapa? Untuk dapat uangnya juga kita kerja. Tuh. Jadi Tapi pembantu begini Mama juga. Ina, ya. Saya memilih untuk tidak menggunakan asisten rumah tangga di rumah. Saya menyiapkan anak-anak saya itu untuk menjadi warga dunia, global citizen, ya. Memang awalnya ketika rumah tidak ada asisten rumah tangga, kelimpungan kami. Itu bisa diatasi dengan membuat cara dan jadwal kerja yang efektif dan menyenangkan. Oh, membuat sistem sendiri. Betul, jadi Iya. ongkos bulanan, gaji mereka, THR mereka itu bisa dialokasikan ke pos yang lain. Saya mencoba untuk mandiri dengan istri saya. Ya, sepakat. Kalau misalnya cuman baju, kan Cuci. bisa ke laundry kiloan. Palingan kalau baju dalam cuci sendiri. Itu pun ada mesin cuci. Gampang. Kalau urusan kolam, urusan taman bisa manggil tukangnya. Bisa diatur. Iya. Cuci mobil bisa sendiri atau ke bengkel, nggak masalah. Masak, istri saya bisa masak yang sederhana. Bosen, delivery order. Iya. Nggak jadi kesulitan.
Ya, dan saya mencari sebuah cara bagaimana caranya bekerja di rumah dengan anak-anak jadi menyenangkan. Cuci mobil, anak-anak tuh senang kalau dikasih cuci mobil, basah-basahan, semprot-semprotan, jadinya bersifat rekreasi. Ngepel, anak diajarin ngepel, senang mereka duduk di pelan gitu-gitu ya. Digini-gini Mas mereka Denny. malah senang gitu. Dan ini yang Onal tadi sampaikan itu Mama Ina lihat waktu di Jerman orang-orang seperti itu. Seperti itu. Iya. Global citizen. Tapi kan di Jerman I'm juga preparing for anak-anak that, kecil man. udah ada yang ngepel. Iya, mereka Oh, melakukan mabok dengan- semua dong ngepel gitu. Mana Bukan minum pil. Aduh. Masih punya yellow, yellow. Jadi akhirnya acara bersih-bersih di rumah itu menyenangkan. Menyenangkan. Karena anak saya senang dilibatkan. Ada yang senang main air. Ya udah, kamu cuci piring ya. Iya. Ada yang senang motong-motong, senang masak lihat acara Master Chef Junior. Ya. Ikutan masak sama ibunya. Saya yang nyuci mobil seru. Seru. Jadi bersifat rekreasi, bersih-bersih anak. Nah, ini mohon maaf ya karena ini bulan Ramadan, jadi saya sedikit membaca kisah dari zamannya Nabi Muhammad. Putri kesayangan beliau, Fatimah radhiyallahu anha, dulu pernah kecapean ngurus rumah Kang Denny. Sampai akhirnya Fatimah meminta jasa asisten rumah tangga untuk bersih-bersih. Ketika datang, Rasulullah menyuruh si asisten rumah tangga itu pulang. Jangan pakai asisten rumah tangga, pulang lagi. Aduh ayah capek ngerjain, gitu kata Fatimah. Rasulullah berkata begini, ketika engkau lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ucapkanlah tasbih, tahmid, dan takbir. Terus Fatimah berkata begini, kalau misalnya laki-laki mendapat pahala jihad ketika mereka berangkat ke medan perang. Iya. Nah kalau saya perempuan bagaimana caranya? Rasulullah menjawab, wanita akan mendapat pahala jihad dari pekerjaannya di rumah. Menjaga harta suami, mengurus rumah, dan mendidik anak. Bayangkan jihad loh bersih-bersih rumah itu. Masa nggak mau dapat pahala jihad? Iya, betul. Intinya terakhir saya tidak mempercayakan rumah saya kepada orang lain. Biarkan saya dan keluarga saya mandiri. Ya, saya tidak mau tergantung kepada orang lain. Kenapa? Karena bayangan kita pun akan meninggalkan kita di dalam kegelapan. Bayangan kita akan meninggalkan kita dalam kegelapan. Jadi jangan pernah bergantung kepada orang lain. Nggak pernah biasa. bayar listrik maksudnya Pak? Enggak, bukan. Aduh, ini bahasanya udah indah sekali nih Tapi Bang kan Komeng. emang kalau gelap kan Bagaimana kagak sih? ada bayangannya. Ya makanya, Makanya jangan ketika pernah kegelapan bergantung itu, kepada orang lain. Karena bayangan kita sendiri pun akan meninggalkan kita dalam kegelapan. Ya kan nggak ada lampu, ya nggak ada bayangan ya Bang ya. ada. Bang Komeng, Bang Komeng, Cici, sama Pak Jarwo keluar deh. Keluar. Wah, ini pada nggak Pak ngerti Jarwo nggak maksud. ngomong. Nggak ngerti Coba maksudnya. lontong. Ini indah sekali bahasa Ini saya. indah, ini Mohon indah. maaf. Ini indah. Komeng katanya tadi belum bayar listrik Nah, lah. ini Cipan katanya bilang kan apa? memang kalau Ya, kalau gelap gelap memang memang nggak nggak ada ada bayangan. Nah, itu kan arti coba diulangi maksudnya dia tuh gini. Nah, nih. Jangan pernah tergantung atau mengharapkan orang lain karena bayangan kita pun akan hilang dalam kegelapan. Kegelapan. Samkutnya itu gini. Maksudnya? Sakmut. Maksud? Ya maksudnya itu jangankan orang lain. Pasti suatu saat bisa meninggalkan kita. Bayangan yang harusnya ikut kita terus saja. Bisa itu kalau meninggalkan. gelap dia udah nggak ngikutin kita. Ada saat di mana sesuatu yang nempel pada kita terus itu juga sudah meninggalkan kita, termasuk Pak, bayangan. panjangan. Hah? Panjangan lah. Emang begitu. Ya disesuaikan Aduh. tubuhnya. Apalagi kalau tadi nggak bayar listrik atau apa itu. Sama aja berarti. Tapi memang ada juga Pak, orang yang betul-betul menghargai asisten rumah tangga. Iya, seperti Bung Karno, itu sampai ada gedungnya Sarinah. Sarinah itu ada yang bilang yang mengurus Betul. Bung Karno dari kecil. Iya. Ada juga yang bilang itu ibu susunya. Jadi kejelasannya sih belum begitu ini Pak. Tapi kan maksudnya tuh sampai diabadikan gitu namanya itu karena memang jasa-jasanya. Memang orang tuh harus menghargai yang namanya asisten rumah tangga. Mungkin suatu saat kita sudah tidak ada, nanti kita bisa melihat yang namanya ada patung Ibu Gito berdiri dengan megahnya.
Kita akan kembali setelah yang satu ini. Aku pulang tanpa dendam, sendiri makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Berbicara mengenai asisten rumah tangga, jadi saya teringat dengan tetangga saya itu dia punya asisten rumah tangga yang sudah cukup lama, hampir 10 tahun lebih. Sehingga kalau dia pulang itu dia diongkosinya dia naik pesawat, memang berangkatnya seperti itu dan di sana pun dia jemput karena memang dia punya kantor di sana. Kata saya bertanya kepada dia, kok memperlakukannya sampai seperti itu? Ternyata udah dikawin. Ya udah nggak apa-apa. Bilang aja istrinya, Pak. Iya, Ya makanya ilah Kang, kirain menghargai tuh sampai dinamain gedung kan kalau Bung Karno Sarina ini mau udah dikawinin. ya udah dikawin kan Ya, saya juga. pantas Cuma aja. biasa dong, wajarnya. Kalau Mona bagaimana? Kalau Ya. ditinggal yang namanya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga pada saat Repotnya lebaran seperti ya. apa? Iya. Ya, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri Ya, dulu. silakan. Saya mau Naratuliu, perwakilan dari Mamah Model Keren Doyan Mie Ayam. Wah, disingkat apa? Disingkat Modern Mom. Wih. Biasa ibu modern tuh kan punya pekerjaan. Ya. Selain menjadi ibu rumah tangga. Selain kalau ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan tapi banyak kerjaannya, ya kan? Nah, saya setuju juga dengan Bu Cipan nih tadi kan ya, bahwa kebanyakan ibu-ibu yang kebanyakan tinggal di perkotaan tuh sudah mulai memerlukan asisten rumah tangga. Bahkan yang nggak di perkotaan juga sudah memerlukan asisten rumah tangga. Walau bagaimanapun pastinya ada manfaatnya buat kita. Bisa punya me time sama suami, bisa lebih berkualitas juga waktunya sama anak-anak dan lain sebagainya. Karena di perkotaan tuh biasanya bukan cuma ibunya yang sibuk, anaknya juga sibuk. Anaknya sibuk juga. Iya, kalau misalnya kita nggak punya asisten rumah tangga, kita biasanya disibukkan juga dengan kesibukannya anak-anak antar jemput, ya kan? Pulang sekolah nanti belum ada kegiatannya, les dan lain sebagainya. Untungnya pada saat asisten rumah tangga itu mudik pada saat lebaran, sekolahan juga libur. Ya kan? Jadinya kita sebenarnya punya waktu tuh untuk mengurus bersama-sama. rumah. Ya, menurut saya nggak ada alasan kita jadi mengeluh pada saat asisten rumah tangga mudik. Pas lebaran kan mereka juga manusia. Masa kita bolehlah males-malesan ya kan, enak-enak di rumah, masak, nyuci, ngepel, semuanya kerjaan diserahkan ke asisten rumah tangga. Masa seminggu 2 minggu asisten rumah tangga gantian yang mulai leleh, kita nggak mau gantiin pekerjaannya dia gitu. Jadi saya juga setuju sama Kang Ronald bahwa apapun keadaannya, faktanya bisa dianggap, bisa kita lihat dari sudut pandang berkah juga. Jadi positif ya, jadi Bener. bisa berkumpul bersama keluarga, Iya. membuat jadi sesuatu hal, mengerjakan bersama-sama. Iya, tadi Kang Ronald kan juga udah cerita bahwa sebenarnya pekerjaan rumah tangga tuh kalau misalnya kita bikin ngeluh kan jadi capek, tapi kan bisa juga dikemas dalam bentuk mainan bersama anak-anak ya Kang ya. Tadi kan ngepel tuh. Dibikin menyenangkan. Dibikin menyenangkan ya kan, ngepel terus anak-anak ikutan main atau mungkin dilombain gitu ya. Ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya lomba ngepel siapa yang cepat gitu kan. Dibikin aja kayak lomba 17 Agustusan. Ada hadiahnya Ada gitu. hadiahnya kan seru. Iya benar. Gitu, mau hadiahnya pensil kayak Ya. gitu kan sebenarnya bisa. Udah gitu. Ini Anda IO ya kayaknya ya. Iya bener Pak. Iya Pak. Jadi kalau misalnya kelihatan. nanti nggak punya ide bisa hubungin Iya, saya iya. gitu Pak. Kelihatan. Nanti saya bikin, saya bikinin acaranya gimana di Iya. rumah bisa ngurus rumah Seperti sendiri apa, tapi seru, menyenangkan. ya kan? Saya tuh sebenarnya suka memendam permasalahan ketika ada asisten rumah tangga di Loh. rumah Pak. Gimana memendam perasaan tuh? Kalau orang-orang ngerasa kayaknya punya asisten rumah tangga tuh enak, kalau saya kadang-kadang suka merana gitu Pak. Karena rebutan nonton TV Pak. Loh. Iya, dia kan suka nonton sinetron ya Iya. Pak ya. Sementara kita kan sukanya TV kabel ya Bu Cipan ya. Betul. Nah tuh gimana, ngerasain nggak? Ibu punya TV emang berapa, Bu? Hah? Ibu punya TV? Cuma 1 sih Bu. Ibu kaya-kaya TV Tapi satu pelit asisten amat. rumah tangganya 3 Bu. Maaf, ini ada Ya. yang salah. Asisten rumah tangga 3, TV cuma 1. Iya Bu, jadi saya suka rebutan gitu sama 3-3-nya. Solusi gampang, tinggal beli TV 1 lagi loh. Oh iya bener ya Bu ya. Kok saya nggak kepikiran ya Bu? Tuh. Ya nggak apa-apa nonton TV di rumah ya.
Cukup satu. Pembantunya suruh nonton di minimarket, kan banyak CCTV. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan, ini hal yang sangat positif. Ini jangan dilewatkan. Saya pikir ini banyak sekali manfaatnya bisa didengar dari Pak Jarwo ini. Karena beliau ini yang ternak teri, antar anak, antar istri. Luar biasa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi saya tuh sering nih Pak nih, setiap tahun nih Pak, Ya. Lebaran, istri pembantu pulang Pak. Bang, Pak Denny tadi ngomong yang Itu nyuruh panjang. ngomong itu siapa? Anda Jarwo kuat apa bukan? Jadi Pak itu tiap tahun udah sering Pak. Setiap tahun dia pulang kampung. Akhirnya saya rapat sama keluarga Pak. Udah kita bikin strategi Pak. Pas Lebaran, saya sama bini saya sama anak saya pulang kampung. Biarin dia di rumah sendirian Pak. Dendam. Iya, Pak. Dendam, iya. Akhirnya saya balik lagi ke rumah, udah pada nggak ada barang-barang Pak. Hilang. Udah ngomongnya. Belum. Terus saya kapan ngomongnya? Tar habis maghrib. Enggak, saya ngomong. Bulan puasa ini masih nyari perkara aja sama saya Anda itu. Lah memang harus begitu, mengerjakan 5 perkara di bulan puasa Pak. Perkaranya beda. 5 perkara beda sama perkara. Ini perkara masalah. Perkara itu memang masalah Pak ya. Masalah kita sholat, masalah kita berpuasa. Itu rukun, 5 rukun, 5 perkara. Beda dengan perkara masalah. Beda. Astagfirullahaladzim, ini orang. Pak, bulan puasa, Pak Jarwo, bulan puasa. Saya tahu bulan puasa, yang bilang bulan Rejab siapa? Maksudnya emosinya ditahan dong, Pak. Yang sabar, yang Silakan Pak sabar. Jarwo, sini. Ternyata duduk. setan Tenang. masih berkeliaran, bikin emosi aja. Nih gini nih. Katanya setan diikat. Iya. Iya, Mama. Ya, silakan. Memperkenalkan diri dulu, silakan. Pak Jarwo. Perkenalkan Pak Denny. Iya. Saya ini dari idaman perempuan elegan haus belayan. Disingkat? Inem pelayan. Mudiknya ART itu akan mempengaruhi struktur sebuah organisasi Pak Denny ternyata. Sebab yang namanya ART itu tidak bisa dipisahkan dari AD Pak Denny. Ade. Karena AD ART itu ada kolerasinya Pak Denny. Oh, korelasi. Korelasinya. Ade ART. Nggak lucu, saya ulangi lagi. Iya. Ini paham nggak sih? Paham. Lucu, Pak. ART tidak bisa terpisahkan kalau misalnya tidak ada AD. AD. Sebab AD ART itu ada korelasinya. Korelasinya, betul. betul. Ya, lanjut. Asisten rumah tangga atau pembantu itu Pak Denny adalah hal yang sangat penting bagi keluarga saya Pak Denny. Pembantu itu termasuk dalam 4 pilar dalam rumah tangga saya. Oh, 4 pilar. Suami, istri, anak, dan asisten rumah tangga. Oh, 4 pilar. Begitu pentingnya Pak Denny itu pembantu. Ada rasa kehilangan Pak Denny kalau yang namanya ART itu mudik ke kampung halaman ya Pak Denny. Pembantu saya itu ya mungkin maaf buta huruf Pak Denny. Pembantu Bapak itu buta huruf. Dia kalau misalnya mudik gitu kan saya mau tanya, Kalau pembantu pulang- Anda buta huruf? Kalau ke kampung halaman Pak Denny kadang-kadang suka nggak tahu halaman keberapa dia itu. Oh, halaman keberapa? Iya. Lucunya ke situ. Lucunya di situ. Rasa kehilangan begitu membara kalau ART itu mudik ke kampungnya Pak Denny. Apalagi di saat saya bangun tengah malam. Itu terasa sepi Pak Denny. Kenapa? Melewati kamarnya. Iya, kosong. Pembantu saya itu biasanya nyetel radio. Iya. Nggak ada dia Pak Denny. Itu kamarnya jadi tidak menarik Pak Denny. Nggak ada suara radio yang dialunkan. Pembantu Bapak nyetel pelek kali. Nyetel pelek. Karena ada suka di pinggir jalan Pak, Iya, terima iya. setel Nah, pelek. itu pinggir jalan. Emang rumah saya itu pinggir jalan apa? Rumah Bapak kan tengah jalan. Tabrak mulu dong. Nggak nyimak apa? Nggak nyimak apa? Saya orang laki. Kenapa dipanggil perempuan?
Bukan nyidai simak, Nyimak ya Pak ya? Menyimak, Meng, menyimak. Sampai serak suara saya Pak ngeladenin dia nih. Silakan Pak. Pertanyaan saya satu Pak Denny. Kepada siapa pertanyaan? Kepada Anda dan Oh, kepada semuanya juga. Ah, saya nggak mau Pak. Enggak, Anda keluar, nggak mau masa bodoh. Masa bodoh. Apa dia maksa Anda Pak? nggak mau masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Bodoh, bodoh. Masa? Nggak boleh dipaksa Pak ya? Iya. Dipaksa saya jadi sarap nih Pak gara-gara dia nih. Mudik apa yang selalu terlihat cantik? Aduh, saya jawab. Aduh, apa ya? Mudik. Mudik Kusnadi. Dijawab. Gua, kan gua juga tahu. Kalau udah tahu, Itu pura-pura kan nggak tahu. pura-pura nggak tahu. Lo katanya disuruh jawab. Itu tuh retoris dia tuh. Acting Cici biar dia lucu. Biar dia lucu. Lagi-lagi Pak Jaro. Lagi-lagi. Pura-pura nggak tahu ya. Ini dia. Ulang Pak, ulang. Pura-pura nggak tahu. Ulang. Ulang. Ini diedit ya, diedit. Mulai lagi dari sekarang. Ini diedit yang tadi dihapus nanti. Jadi pas tayangan nggak ada tuh yang dia Bener jawab. ya, Kita dihapus pura-pura tadi. nggak tahu ya. Ya. Jawabannya tadi Mudik Kusnaidi ya. Ya jangan dikasih tahu lagi. Ulangi lagi. Ya. Sip. Tevina juga boleh ikutan. Ya. Ya. Tapi pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Siap. Mudik apa yang selalu terlihat cantik? Mudik Aduh, Kusnaidi, apa ya? Mudik Kusnaidi. Hey, Boy, Meng. Ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Let me go I've had my run, baby I'm done, gotta go home. Pulang lagi, bila hati mulai sepi tanpa terobati. Pulang ke kotamu. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali ke Pak Jarwo. Tadi kan belum selesai itu. nah ini Pak Denny, saya akan tunjukkan gambar. Nih, dia punya gambar. Bagaimana saya itu sangat bergantung kepada asisten rumah tangga. Bagaimana saya betul-betul mengidamkan Foto, asisten bikin rumah foto tangga ya. seperti ini, Pak. Bapak yang Foto. gambar asistennya. Bukan di foto. Oh. Selalu ngangenin Pak kalau dia mudik Pak. Siapa yang nggak? Pasti Iya. Ronald juga pasti mau kan punya asisten rumah tangga seperti ini kan? Ini orang atau boneka nih? Orang Biasanya boneka juga ada yang dandanin begini. nggak ada. Coba. Saya juga ada Pak, Sabut. tapi saya sih biarin aja pulang. Ada punya juga Ada, Pak. gambar. Nah Mbak, ini foto. Nih. Jangan Pak, makanya dia mau pulang kayak mau nggak balik lagi, biarin aja. Ini Kang Maman waktu gemuk Pak. Ada lagi gambar yang ada lain? lagi Pak Denny. Bagaimana seorang Superman, Superman, Spider. Spiderman itu repotnya dia nggak ada asisten rumah tangga, nyuci baju sendiri Pak. Coba. Masak sendiri, Nyuci kostum sendiri. Caca handicam Pak. Handicam. Kalau Ini gimana caranya supaya Sembuh. kita bisa lepas dari masalah kerepotan itu? Nih, nanya sama Cipan nih. Cipan gimana? Caranya biasanya gimana? Emang sih secara teori katanya anak-anak itu diajak bermain sambil nyuci. Coba saya nanya sama Mbak Mona, tapi Iya. prakteknya anak-anak yang ada nyuci Gimana? piring bukan yang ngebantuin malah Iya main air. nah ngeberantakin. Ya Teorinya kalau sih ngeberantakin kan nanti kita bisa beresin lagi Bu. Main Yang ski penting happy maksudnya gitu loh anaknya. di Oh, rumah. Hah? Anaknya main ski. kok main ski sih? Tadi main air. Apa sih? Jangan ditanggapi. Main air tuh main ski tuh main salju kali. ditanggapi. Ada. Bener. Maaf Pak, ya Pak, maaf Pak. Diam Pak udah aja. buka puasa belum Pak? Ya. Udah buka puasa? Udah Anggap aja alhamdulillah. orangnya nggak ada.
Sabar. Pak Joro harus sabar, iya. Tapi sebenarnya kalau punya ART Pak, itu memang pasti ada suka dukanya. Tapi sekali lagi ini yang saya omongin adalah ART oknum ya. Oh. Kadang-kadang ada beberapa asisten rumah tangga yang ternyata memiliki mungkin sifat atau karakter yang kurang bagus. Jadi kalau pulang kampung tuh Pak, saya pernah punya pengalaman pulang kampung, semua barangnya dipak-pakin, sampai barang saya juga dipak-pakin di dalam Pak. Jadi ternyata dimasukin juga ke dalam-dalamnya semuanya. Maling itu bilangnya maling. Ya tapi kan sebenarnya Ribet amat ngomongnya. ya cuman kan sebenarnya kan kita tidak mempekerjakan maling, yang kita pekerjakan adalah asisten rumah tangga. Tapi ternyata kita tidak tahu kalau dia profesinya plus maling juga Pak. Jadi waktu itu asisten rumah tangga saya pulang kampung kan, semua barangnya dipak-pakin. Ya saya sih ngerasa kan ada tuh majikan yang periksa-periksain. Nah kalau saya tuh nggak mau kayak gitu, ngapain sih kalau kita periksain kan saya ngerasanya kayak seolah-olah saya menuduh dia pasti mengambil. Enggak, Cipan. Aku nggak setuju kalau kamu bilang kita tuh dibilang nggak percaya sama dia. Justru itu kalau menurut Mama Ina, kalau kita periksa, itu sebenarnya bagus untuk dia, bagus untuk kita. Karena pada saat dia pergi, seandainya setelah dia pergi ada yang hilang, kan belum tentu dia juga yang ngambil. Oh, Jadi kalau saya itu nggak periksa, ada baiknya diperiksa kan, jadi bagus untuk dia, bagus untuk kita. Berarti di rumah kita harus menyiapkan dokter dong Mama Ina. Bukan. Ya biasa Yang sih diambil tuh yang apa? diambil tuh barang-barang kecil Pak, kayak jam, tas. Tapi ya udah saya biarin karena kebetulan Baju gitu Jam Kak? juga ada yang gede. jam tangan Pak, jam tangan, tas tangan itu yang diambil. Kalau di rumah saya jam tangan nggak hilang, malah tangan istri saya hilang. Mungkin dibawa membantu Pak. Tapi kadang-kadang yang membuat saya akhirnya ngeluarin asisten rumah tangga bukan karena itu aja Pak, tapi karena kadang-kadang ada perilaku-perilaku mereka yang tidak enak. Ini waktu itu saya menangkap tangan asisten rumah tangga saya, Bapak tangannya ke sana. Ini mau nyolong handphone pasti nih. Saya mau menggenggam tanganmu. Nih, bohong. Bohong dari mana? Jadi saya ini sering dengar desas-desus dari tetangga saya kalau asisten rumah tangga saya ini perilakunya sangat tidak baik. Cuman karena saya tidak punya bukti, saya kan tidak mungkin mengeluarkan gitu aja kan. Takutnya dibilang fitnah. Akhirnya suatu saat saya foto dan Bapak bisa lihat ini adalah buktinya. Bapak bayangin. Jadi kan dia ini yang selalu masak di rumah saya. Jadi apapun masakannya rasanya selalu terasi Pak. Ternyata ini penyebabnya Pak. Kalau Mona pernah merasakan nggak? Ya nggak pernah, masa Mona gitu Pak? Mas. Bapak sembarangan. Maksudnya Mona pernah mengalami nggak Oh. hal buruk misalnya? Iya, tadi kan saya bilang kalau kita harus melihat ini dari sudut pandang positif gitu loh. ART mudik walaupun kita capek, tapi kan itu kan haknya si ART tersebut. Dan kita punya quality time sama keluarga, udah gitu olahraga juga loh ya. Ngecek kamar mandi gitu misalnya, ngelap meja, itu kan bisa membakar. Dalam 1 jam beres-beres rumah tuh bisa bakar berapa kalori ya? Berapa kalori? 150 sampai 200 kalori. Kalau memang mudiknya pada saat lebaran kan kitanya juga libur nih kerjaan, anak-anak juga libur. Jadi paling ngurus-ngurus rumah gitu. Ada tamu atau mungkin berkunjung ke rumah yang lain-lain gitu. Kalau dia pulang tepat waktu sih oke Kang. Tapi kalau udah mundur-mundur pulangnya di saat kita udah mulai harusnya. Masa lakinya pulang mundur-mundur Pak ya? Bukan. Syahrini mundur-mundur nggak nabrak. Oh dia bawa kaca spion mungkin. Terus biasanya pulang tuh. Bilang katanya pulang tanggal sekian 10 hari gitu ya. Begitu udah mau 10 hari kita cek dong. Pulang ya kamu besok, udah dapet tiketnya segala macam. Ibu saya sakit Bu hari ini gitu. Saya mundur deh Bu 3 hari. Aduh, walaupun sebel karena abis itu udah ada kerjaan lagi, anak-anak juga udah mulai sekolah. Tapi ya udah deh ya 3 hari. Dia kan kerja sama kita kan setahun juga nggak pulang-pulang gitu kan. Ya udah kasihlah 3 hari. Dispensasi ya. Dispensasi. Nanti kalau kamu sembuh aja pulangnya. Nanti kalau ada apa-apa di jalan kan juga kesian juga dianya, kita juga yang rugi kan. Udah gitu oke, dikasih 3 hari telepon lagi dong Kang, ngecek kamu gimana, udah sembuh belum? Aduh Bu, ternyata saya dilamar Bu, gitu. Oh, nikah. Saya dilamar Bu, saya Pembantunya kawin dulu. perusahaan. Bukan. Dilamar Kawin, tuh, dilamar jadi sama nikah. laki. Oh. Mau diajak nikah gitu. Mau diajak nikah kan. Ya udah deh Bu, saya minta dispensasi lagi 2 minggu. Saya masih mau balik loh sama ibu. Kita daripada ngambil pembantu baru kan ya Kang? Susah lagi. Iya. Akhirnya mau nunggu 2 Iya, minggu. mau nunggu 2 minggu. Terus setelah 2 minggu, ibu saya hamil ternyata begitu. Saya mau cuti Udah 9 jadi. bulan. Lah, kan repot ya Kang.
Kalau misalnya dari awal tahu kan kita udah dari awal. Ya, betul. Cari Persiapannya. ART. Mona. Iya, Memang Mama. banyak yang kayak gitu, tapi kita kan jadi ibu rumah tangga itu harus tegas sama mereka juga bahwa kalau mereka mengatakan 2 minggu, kemudian mereka ada pengunduran. Nah, menurut Mama gimana tuh? Kalau menurut Mama sih ya kita harus pegang omongan mereka. Jadi Mama kejadian seperti kamu juga pernah. Jadi begitu dia minta mundur bilang, saya selalu bilang bahwa banyak sekali orang yang juga menginginkan pekerjaan seperti kamu. Jadi kamu jangan meremehkan pekerjaan. Kalau begitu kamu sebaiknya stop. Saya berikan kesempatan itu kepada orang lain. Jadi kita harus tegas pada mereka. Melatih komitmen juga ya, Mah ya. Dan Iya, lagi kalau pula nggak Pak dapat. Denny bisa Saya juga pernah tuh Pak. pembantu itu saya ngomong ikut ngomong. Emangnya Anda tuh backing vokal saya apa? Kalau nyanyi ada backing vokal nggak apa-apa, orang ngomong di backing vokalin. Ini nggak sengaja aja kali Nggak Pak ya. sengaja apaan? Anda itu sengaja sama saya. Yaudah Bapak dulu deh, ntar habis Bapak. Emang saya duluan ngomong. Yaudah ntar habis Bapak saya. Pak Jarwo, kenapa Pak Jarwo? Nah gini Pak Dep, kadang juga bisa pembantu itu nggak betah di majikannya tersebut Pak Dep. Ya, tapi maksudnya bilang aja gitu loh, Pak Jarwo bilang dari depan biar kita Ya kan juga mungkin bisa dia nggak siap-siap. enak mungkin kalau misal dia terus terang mungkin gajinya nggak dikeluarin sama Anda, begitu juga mungkin. Oh, Pak Jarwo begitu? Enggak Anda, sama aja sama komeng Anda itu. Lain, dia Saya ini wanita. nanya. Iya, Saya pria. omongannya sama. Loh, Pak sama Jarwo kan gimana? yang ngomong. Tenang Pak Jarwo, tenang. 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 Pak Jarwo, saya ngerti maksudnya Pak Jarwo itu. Tapi kalau menurut saya, kita harus mengajarkan kepada mereka bahwa kalau melakukan sesuatu harus dengan komitmen. Udah ngomong panjang-panjang nih kagak ngerti. Ngerti, men. Pak begini nih Pak nih. Iya. Saya mempunyai asisten rumah tangga yang begitu disayangi oleh keluarga saya. Iya. Pak. Waktu lebaran dia pulang kan Pak. Terus ditelepon katanya pulangnya seminggu lagi. Iya. Telepon lagi katanya dia bilang pulang 2 minggu lagi. Gak apa-apa udah. Pak, pas kabar ketiga Pak, satu keluarga nangis semua Pak. Kenapa? Katanya dia nggak pulang ke saya, pulang ke Rahmatullah Pak. Itu meninggal. Kalau Pak Jarwo gimana? Orang meninggal kok diharapin pulang. Kalau Pak Jarwo gimana Jadi pengalaman begini Pak pahitnya? Denny, bahwa Ini enggak pengalamannya Nggak pahit gini. enggak? Ya, Jadi jangan ini break dulu, jangan break dulu sana. Iya. Iya. Gimana? Asisten rumah tangga ataupun pembantu rumah tangga itu adalah bagian utuh dari sebuah keluarga. Tanggung jawab juga sebagai majikan untuk mengajari hal-hal yang baik. Soalnya kalau misalnya pembantu juga diajarin sholat, diajarin ngaji. Kalau pembantu nggak sholat Pak Denny, itu tanggung jawab majikan juga nanti di akhirat Pak Denny. Oh, Emang itu bapaknya? Ini Emang nih. Pak Jarwo Bukan bapaknya? masalah bapaknya, tapi dia tinggal di situ menjadi tanggung jawab kepala keluarga tersebut Bagus, juga. ini luar biasa. Bener Pak Jarwo, bener banget. Saya setuju sekali dengan kata Pak Jarwo. Jadi kalau misalnya pembantu atau asisten rumah tangga itu menjadi tanggung jawab kita juga. Jadi kalau misalnya kita harus mengajarkan sholat. Luar biasa. Itu pendapat dari seorang DKM Condet ya kalau tidak salah. Ya, luar biasa Pak. Bagus. Luar biasa. Ya, oke. Kita harus balik setelah yang satu ini. Ke Jakarta aku kan kembali. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari STI Rawamangun Jakarta dan juga dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Jadi layak sekali lah kalau kita memberikan waktu untuk mereka bertemu dengan keluarga besarnya di desa dengan cara mudik seperti itu. Karena mereka sudah bekerja
bukan meluangkan waktu, mereka menyerahkan waktunya untuk kita, membantu kita semuanya, jadi sangat wajar. Tetapi bagaimana caranya supaya kita juga masih tetap dalam keadaan yang stabil ketika kita ditinggal oleh ART itu? Calontong gimana caranya? Ini bukan hanya ketika ditinggal ART mudik saat lebaran saja. Tapi saat menerima mereka pun di keluarga kita ini kita harus siap 4R. 4R. Yang pertama, siap menerima. Sebentar. Teman-teman mahasiswa di sini bertanya, R-nya di mana? Emang siap menerima nggak ada R-nya ya? Ada. Ada, Ada, di Ada, menerima. Pak. R-nya ada, tetapi kan R-nya biasanya menjadi satu hal yang menonjol. Misalnya di depannya, misalnya. Oke, sebentar. 4R. Iya. Siap menerima. Bukan hanya dia pergi, tapi ketika dia datang dan bekerja di tempat kita itu kita harus siap menerima. Menerima dalam arti apa? Bahwa mereka juga sebenarnya seperti kalau kita kehilangan pekerjaan itu rasanya seperti apa sih? Kalau kita butuh pekerjaan, mereka juga pada posisi seperti itu. Iya. Jadi kita bisa menerima mereka, memperlakukan mereka seperti orang yang bekerja di tempat kita. Itu yang R pertama. R kedua. Siap mengarahkan. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang mereka itu kan fresh graduate. Bukan dari lulusan sekolah tapi dari kampung ke kota besar. Itu baru pertama kali mereka mau bekerja. Itu kadang-kadang ada lingkungan yang mereka butuh sesuatu yang tugas kita mengarahkan. Ya, diarahkan, diajarkan. Iya, R keempat siap mengatur. Siap. Sebentar, R ketiga. R ketiga kali. Iya, 3 aja lah ya. Hah? Siap mengatur. Ya, kalau mengatur itu lebih pada job desk. Oh. Makin rumit ya nih ART nih. Ada job desk. Kalau segala. kita bayangkan memang rumit, tapi kalau dilaksanakan ini belum tentu gampang. Ya iya rumit namanya. Maksudnya sebenarnya ini sederhana. Sederhana sebenarnya. Dari Jadi, mana sederhana? mengatur itu seperti gini. Pekerjaan apa yang harus dihandle dia dan pekerjaan apa yang lainnya yang dihandle dia. Hah? R keempat. R keempat siap merelakan. Nah ini konteksnya pada kasus misalnya ditinggal mudik itu siap merelakan. Karena sebelum ada mereka, itu kan kita nggak ada ART. Ampun. Jadi setelah dia bekerja di tempat kita menjadi ART, kalau dia pulang, ya sudah, nggak apa-apa. Kembali lagi seperti Karena dulu. orang itu harus menjalani hidupnya masing-masing. Mungkin waktu dia bekerja ke kita umurnya masih 19 tahun. Iya. Siapa tahu waktu 17 tahun dia udah menikah. Tapi nggak ada kaitannya itu. Tapi Apa sih? Mama Ina kalau ngantuk boleh pulang duluan loh, ini gak ada solusinya jadi juga. siapa Man. tahu 19 tahun dia kayaknya. kerja di kita. Namanya mungkin ini perempuan kan, baru Iya, menikah. betul. Perkembangan berikutnya suatu saat dia harus menikah. Betul. Dia harus punya kehidupan sendiri. Kita harus siap merelakan itu. Iya betul. Kalau Berjiwa kita nggak besar. siap, kita sendiri yang kelawahan. Masya Allah. Kewalahan. Ada Jadi R satu lagi lupa. diatur, L diatur, Anda sok ngatur huruf deh. Bukan satu R masalahnya. lagi. Kamu Kurang Pak Denny. Ada satu R lagi Pak Denny. R apa? Tuh. Saya nggak kepikiran kalau bisa dimasukkan di sini. Jadi intinya itu, Iya. merelakan itulah kita. Karena bukan hanya mudik loh ini, suatu saat dia harus menikah, dia harus berkeluarga, dia harus berumah tangga, mungkin tidak bisa membantu kita lagi, kita juga harus merelakan. Ya kan? Betul. Saya setuju sekali. Nah R yang terakhir, Udah, R-nya 4 ya itu tadi R terakhir Ya merelakan udah, tadi. Iya, tadi kan udah. Saya udah dengar itu. Kenapa disebutin lagi? Bapak udah R terakhir itu tadi. Anda yang menyebutkan R terakhir. Siap merelakan itu R yang terakhir. Karena Iya. pertama kan menerima, kedua mengarahkan, Iya. 3 mengatur, Iya. 4 merelakan, Iya. 4 R. Bapak masih lagi tuh. Itu cukup dengan dijawab dengan 1 S. Sakarepmu. Ah, itu ada R-nya juga. Iya, ada. Silakan Kang Maman. Kang Maman. Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal manusia itu merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Jadi asisten rumah tangga sekalipun adalah manusia merdeka yang memberikan jasa tenaga dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari
yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti layaknya manusia merdeka lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka asisten rumah tangga kita adalah saudara-saudara kalian juga, yang Allah jadikan mereka berada di bawah tanggung jawab kalian. Maka barang siapa yang Allah jadikan mereka bertanggung jawab atas saudaranya, maka dia mesti memberi saudaranya itu makanan dan pakaian yang sama dengan yang ia kenakan dan membantunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Jadi asisten rumah tangga jangan seperti lirik lagu burung camar, cuma kisah sedih nada duka, hati yang terluka. Tapi jadikan ia sebagai saudara, teman berbagi derita, mungkin juga berbagi cerita. Karena sebagaimana kita, ia juga manusia. Dan ingat, asisten rumah tangga cuma membantu, bukan pengganti. Tokoh utama mengurus, mendidik anak dan rumah tangga tetap tuan rumah itu. Dan Nabi bersabda, apa yang kamu ringankan dari pekerjaan rumah tanggamu, bagimu pahala di neraca timbanganmu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Ini menjadikan sebuah pelajaran untuk para majikan dan juga semangat untuk asisten rumah tangga di seluruh Indonesia. Dan waktunya sekarang kita bersama Mama Ina, Vina Panduwinata. Kita jumpa lagi di yang akan datang. Lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama 2 jam bikinku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku. Tiada yang pernah hingga detik ini bikinku cemburu. Kau yang pertama